ketika kita bicara tentang Indonesia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang tak terhitung seperti ini, keragaman yang semuanya adalah potensi untuk membangun, keragaman yang semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita harus bangun di tengah-tengah kita adalah as-siqah, percaya satu sama lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekilas kita bersama-sama, bil khusus mungkin bapak-bapak dan ibu yang punya hubungan dengan Tazakah, mendengar bagaimana pondok ini dibangun. Waktunya singkat, hanya sekitar 6,5 tahun berwujud bangunan seperti ini. Bapak Ibu, mungkin ini satu dari demikian banyak contoh ya, di seluruh sudut Republik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manakala ada niat, ada kebersamaan, ada ketulusan di dalam menawaitukan sesuatu yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan. Kalau kata para ulama, bapak-bapak dan ibu, ya, ini intermezzo saja. Kan ada tingkatan-tingkatan di dalam hubungan persahabatan. Ada tingkatan di dalam interaksi antar manusia. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-mujanasah, yaitu kedekatan yang mulai terbangun karena ada titik-titik kesamaan. Jadi misalnya mungkin kalau kita dalam konteks ber-Indonesia, kita punya satu kesamaan yang paling dasar, yaitu sebagai sesama warga negara dari republik yang kita cintai. Begitu mujanasah ini kemudian ada ittifaq di dalamnya. Ittifaq itu terbangun mulai dengan adanya komunikasi. Lalu yang dari Banda Aceh misalnya berkomunikasi dengan sesama saudaranya, sesama warga bangsa yang ada di Jawa misalnya. Yang di Jawa berkomunikasi dengan yang di Kalimantan misalnya. Naiklah dari mujanasah itu menjadi muwasalah ya. Kalau mulai ada ittifaq, mulai terbangun, katakanlah ada visi kemudian ya. Tidak hanya kita disatukan oleh sesuatu yang ketika lahir kita memang ada kesamaannya, tapi kita disatukan oleh ada cita-cita besar kita ke depan. Tumbuhlah yang disebut kalau kata para ulama itu muwasalah. Dari muwasalah itu kemudian ketika satu sama lain berkomunikasi, ada hati yang semakin dekat rasanya. Ada imbisat kata ulama. Maka naiklah dari muwasalah itu menjadi mu'anasah. Rasanya kita pengen sering berjumpa. Rasanya kita ingin selalu membangun jalur untuk selalu bersilaturahim, berkomunikasi. Maka dengan mu'anasah ini lalu terbangun, katakanlah forum-forum, kemudian wadah-wadah untuk satu sama lain anak-anak bangsa berdiskusi membicarakan tentang republik misalnya. Kalau kita bicara tentang Indonesia, berbicara tentang umat, kalau berbicara tentang konteks perjuangan umat Islam, berbicara tentang perjuangan ekonomi, kalau kita punya satu komitmen yang sama untuk membangun satu sistem ekonomi yang lebih berkeadilan misalnya. Itu namanya mu'anasah, ada imbisat. Kemudian setelah mu'anasah ini kata ulama ada yang namanya al-musafat, ketika ada khulusun niyah. Jadi ini mainnya sudah main batin ya. Boleh saja satu sama lain terpisah jauh,
tapi karena frekuensinya sudah sama, visinya juga sudah searah, kemudian komitmen implementatifnya juga sudah seirama, maka dia naik dari mu'anasah itu menjadi al-musafat. Ada keikhlasan satu sama lain untuk saling mengisi. Lalu kemudian ketika musafat ini terus menerus dikokohkan dengan amal jama'i, kata ulama, maka berpuncaklah pada al-mawaddah. Al-mawaddah itu mabnaha as-siqah. Nah, kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mau tidak mau kalau kita bicara tentang Indonesia ke depan, ya kita harus terus bergerak dalam 5 tingkatan ini. Jangan kita cukupkan hanya dengan identitas yang sifatnya simbolik. Saya Indonesia, Anda Indonesia, iya, tapi apa sebatas itu? Itu masih pada tahap yang disebut seperti istilah ulama masih mujanasah. Perlu ada muwasalah, perlu ada penyatuan visi-visi kita tentang Indonesia ke depan, tentang umat. Di pesantren-pesantren seperti yang Kiai Anang sering sampaikan ya. Kalau di grup kami Khirijul Azhar ini, beliau sering menyampaikan harapan-harapan, gagasan-gagasan, gerakan-gerakan. Itu upaya untuk membangun muwasalah itu. Lalu kemudian dari muwasalah itu ada al-mu'anasah, ketika hati klik satu sama lain. Dari situ kemudian al-musafat, ketika ada khulusun niyah, sudah main walaupun jarang bertemu tapi sudah satu sama lain bersinergi dari sudut-sudut yang berbeda-beda, muaranya ke tempat yang sama. Lalu pada akhirnya terciptalah al-mawaddah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Rum ya, salah satu ayat yang paling sering dibaca oleh khotib yang memberikan khutbah nikah itu, atau oleh qari yang membaca di awal ijab dan qabul itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kata mawaddah di situ tidak hanya terkait dengan puncak hubungan antara suami dan istri, tapi sesungguhnya bicara tentang puncak hubungan antara satu sama lain individu di dalam satu entitas sosial. Jadi waja'ala bainakum mawaddatan warahmah itu tidak hanya berkaitan dengan istri dan suami yang rukun, tapi juga antar anak bangsa yang rukun, antar elemen-elemen yang rukun satu sama lain, tidak individu ke individu, tapi dari satu entitas ke entitas yang lain, komunitas ke komunitas yang lain. Dan sekali lagi itu semua hanya akan tercapai apabila seperti yang disampaikan oleh para ulama ini, al-mawaddah itu asasnya adalah as-siqah, ada mutual trust, ada percaya timbal balik. Jadi satu sama lain kita percaya sebagai anak bangsa. Mungkin ini yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, as-siqatul mutabadalah atau mutual trust ya. Rasa percaya satu sama lain antar kita anak bangsa ini yang perlu untuk kita hidupkan lagi. Rasanya bapak ibu yang saya hormati, rasa ketidakpercayaan satu sama lain ini justru yang sekarang paling banyak mengisi ruang-ruang publik kita. Sekarang ini retorika kita adalah nahnu auhum ya, neither us or against us. Kalau nggak sama kita berarti musuh kita, kalau nggak sesuai sama pandangan saya berarti berseberangan. Kenapa kita terlalu cepat ya menghukum segala sesuatu hitam dan putih? Segala sesuatu kita letakkan dalam kubu yang bertentangan, dalam baris demarkasi yang seakan-akan tidak ada jembatannya. Padahal di dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sebaik-baik perumpamaan ya.
Kata Rasulullah SAW itu apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabahatun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antaranya ini ada yang disebut dengan syubhat, ya. Kalau dalam ruang sosial kita, mari kita maknakan itu sebagai ajakan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya. Bahwa ruang, kalau bahasa agama itu namanya syubhat, ya. Tapi dalam bahasa interaksi sosial kita itu wilayah yang dibuka untuk kita berdialog, berdiskusi, untuk berbicara dan mencari titik temu. Yang sudah baku itu sedikit, yang sudah tidak bisa didiskusikan itu hanya 1-2 hal, tapi yang bisa didiskusikan dan bisa diajak bersama-sama untuk kita rembukkan itu bisa beribu-ribu dan tidak terbatas jumlahnya. Jadi menurut saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ketika kita bicara tentang Indonesia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang tak terhitung seperti ini, keragaman yang semuanya adalah potensi untuk membangun, keragaman yang semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus bangun di tengah-tengah kita adalah as-siqah, percaya satu sama lain.